Realita Pos TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang nonton sehat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Realita Pos TV channel Budepis. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Mantap. Realita Pos TV channel Budepis. Like, comment, subscribe. Oke. Realita Pos TV channel Budepis. Jangan lupa subscribe. Budepis. Budepis. Jangan lupa subscribe. Oke. Mantap. Realita Pos channel Budepis. Budepis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sih? Sehat. Pak RT. Sehat. Ya. Apa kabar dong? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ada sana. Alhamdulillah hari ini kita berada di ruang BKD. Iya. Kebetulan kita berada langsung di ruangan ketua BKD, yaitu siapa lagi kalau bukan Pak? Kita bukan ketuanya. Kita wakil ketua. Wakil ketua. Iya. Iya. Kami sama-sama anak. Iya. Langsung pimpinan. Nah, jadi kedatangan saya di sini, Bang. Iya. Saya manggil Bang Edward ya. Iya, enggak apa-apa. Bagus aja tuh. Memang Masih masih dulu. Bang Edward ini. Jadi sebelum kita berbincang, Pak, mungkin ada di sana yang mungkin belum kenal, atau mungkin yang sudah kenal, mungkin biar lebih kenal lagi, Pak. Iya, iya. Coba perkenalkan dulu, Bang, di sana. Oke. Buat Realita Pos TV. Nah, nama saya ini Edward Samsi. Panggilan? Panggil Edward. Oh, Edward. Edward. Kan lebih keren kan? Iya. Kayak muda ya. Iya, gitu. Jadi kita asal Kepayang, Asal kebetulan Kepayang. daerah pemilihan Kepayang. Nah, sebelum kita mengikuti kompetisi di DKD Provinsi tahun 2019, kita di Kabupaten Kepayang. Oh, itu 2 periode, apa sih itu periode, Bang? Tiga periode ya? Tiga periode. Jadi dari Luar biasa. 2004 ya. Luar biasa. Gitu. Nah, jadi ada di sana mungkin bagi warga kota Bengkulu, mungkin provinsi Bengkulu dan khususnya mungkin Kabupaten Kepayang sudah tidak asing lagi dengan wajah beliau ini yang memang sudah melalang buana menjadi bagian dari wakil rakyat di Dapil Kepayang. Jelas itu, kalau main kabupaten tanya aja. Nah, itu Kenal sama Edward Samsi dah? Woi. Mungkin ada di sana yang berada di kabupaten di situ nanti mungkin bisa menyaksikan yang ini dan mungkin nanti dari obrolan ini kalau merasa obrolan video ini bermanfaat jangan lupa di like, comment, and subscribe yang di sana. Itu yang lebih penting. Karena biar kita lebih semangat menyajikan konten-konten yang sifatnya informatif, edukatif, dan inspiratif. Nah, by the way, Bang. Jadi saya kok tidak bisa cari lalang dulu. Jadi saya tidak masalah. Masalah. Iya. Jadi ya di sana. Lalang dirinya itu. Jadi ada sana. Kita akan ngobrol dengan Bang Edward ini seputar apa? Nah, seputar apa? Tentunya mungkin ada di sana sudah banyak membaca literasi, berita-berita seputar kita akan mengangkat topik tema nasib atau kelanjutan dari musprop atau musorprop musyawarah ketua KONI Provinsi Bengkulu. Ya. Nah, kebetulan Bang Edward Samsi ini adalah ketua Cabur. Salah satu cabang FPTI. Panjat Tebing. Federasi Panjat Tebing. Federasi Panjat Tebing Indonesia. Indonesia. Nah, jadi sangat berkompeten sekali untuk mengupas tuntas topik yang akan kita bicarakan terkait dengan nasib kelanjutan musorprop KONI Provinsi Bengkulu periode 2001-2025 ya. Iya. Oke, 4 tahun jabatannya. Nah, Bang, ngomong-ngomong soal musorprop ini, Bang, kan sudah terjadi pengunduran waktu. Abang dari kacamata Bang melihat sejauh mana, Bang? Ya, Dengan kalian, Bang. dari awal juga kita menginginkan ada semacam evaluasi dulu ya. Evaluasi. dulu, Oke. khususnya terkait masalah KONI periode sekarang. Periode sekarang. Iya, periode sekarang. Nah, kita kan baru saja melaksanakan dan mengikuti yaitu POM yang POM, ya. dilaksanakan di Papua dan Ya. sama sekali lah kita melihat terkait masalah prestasi kita. Ya. Dan kita juga sadar betul bahwa pemerintah provinsi juga sudah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit, Iya, benar. kurang lebih sekitar 4 miliar ya, Ya. untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PON yang memberangkatkan atlet kita. Nah, makanya dari awal kita minta mereka menyampaikan pertanggungjawaban dulu. Pertanggungjawaban dulu terkait masalah anggaran. Itu kan KONI ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Ya. Nah, di samping juga ya pertanggungjawaban secara keseluruhan bahwa PLT ketum sekarang itu ketum KONI Provinsi Bengkulu ini Pak Sanul itu bukan berarti hanya jabatan sebatas PLT ke atas,
tetapi perlu diingat itu meneruskan jabatan periode sebelumnya, periode yang sekarang kan seperti itu. Nah artinya ada beberapa persoalan yang perlu dipertanggungjawabkan mereka. LPG, Hah? LPG. Lah iya. Nah salah satunya lagi nih, saya ilustrasikan saja. Iya benar, silakan. Setelah kita melaksanakan yaitu komwil beberapa waktu yang lalu, ada persoalan yang mendasar yang belum mereka laksanakan. Nah terlepas PLT-nya Pak Sanul, Benar. ada di antaranya misalnya terkait masalah bonus yang pernah dijanjikan. Sangat perlu ya. Sang komwil, pelatih kita dan pelatih kepala itu masih ada tunggakan mereka, belum mereka bayar. Hak yang mereka, nah seharusnya mereka tuntaskan dulu ini. Itu sampai sekarang masih ya? Sampai sekarang masih kurang lebih sekitar 110 miliar, 110 juta kurang lebih kan? Total ya? Iya totalnya, nah itu belum. Jadi maksud kita jangan dilepas begitu saja kan? Iya benar. Nah jadi itu. Nah di samping banyak persoalan. Nah yang saya lihat sekarang misalnya 2 periode terakhir ketum kita bermasalah. Benar. Ya, Benar. bermasalah terus kan? Iya, iya. Nah, jadi maksud kita ya bisa saja persoalan nih ada muaranya di internal itu. Nah, kebetulan yang naas ketum kan gitu kan. Nah, jadi gitu. Iya. Di samping itu ya banyak hal lah terkait masalah kita nih. Kenapa kita nih tidak berprestasi sih olahraga Iya. kita? Kalaupun berprestasi jujur harus kita akui bukan atlet asli bulu. Bayaran. Wah, itu. Untuk apa kita bentuk KONI? Ini PR besar. Nah, ini PR besar. KONI ke depan, makanya kita minta sabar-sabar dulu lah. Benar. Nggak ada aturan yang kita langgar ketika misalnya kita mengevaluasi pekerjaan KONI yang sekarang dan kita tunda sehingga pada suatu saat kita mendapat ketum yang baik, yang bagus lah, katakan seperti itu. Tapi ada semacam pandangan bahwa musuh ini beda dengan item anggaran yang lain. Artinya tanpa dibebankan dengan item anggaran yang sudah terplotting di anggaran KONI, mereka bisa melaksanakan. melaksanakan. Iya betul. Sebenarnya awalnya ya jadwal itu dilaksanakan tanggal 17 kan. Tanggal berapa ya? 22. Bukan 20 awal. Iya ya. Tanggal 20 terus mundur tanggal 22. Dan sekarang oleh Marciano Norman ketum KONI pusat yaitu diundur sampai tanggal 22 Desember. Dan saya kalau mau jujur, ya sebagusnya ini diundur lagi. Diundur lagi? Tidak masalah, diundurkan lagi ya. Karena terus terang, Kenapa? yang saya lihat ya, kemarin saya ngomong, mungkin orang agak gimana ya, alergi lah mungkin pernyataan saya ya. Ekstrim. Iya, ketika saya minta mundur dulu kan. Ada salah satu wawancara di radio. Waktu itu hadir ketua panitia. Siapa ya? Dia hadir kan. Bahwa ngomong akan dilaksanakan tanggal 20 itu dan ada alasan ketika misalnya diundurkan kita melanggar ini. Ternyata oleh ketum pusat diundurkan sampai tanggal 22. Bisa. Dan kan kiamat diundurkan tapi demi perbaikan KONI kita ke depan. Itu yang maksud kita. Artinya diundur Bang usul lagi sampai 2022. Tidak masalah. Mohon ya, bukan kita tidak percaya. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan pengurus KONI yang ada sekarang. Ya. Memang idealnya itu harus diambil alih pusat. Idealnya Idealnya pusat. Tapi artinya Bang masa jabatan PLT ini akan diperpanjang lagi. Tidak masalah. Tidak masalah. Walaupun diperpanjang ataupun misalnya diambil alih pusat, akan kiamat. Nah, kenapa abang mau berpandangan bahwa ketika diambil pusat itu akan lebih baik? Jadi ini. Apa dasar? Dasarnya ya persoalannya kemarin kan periode kemarin kan ketum kita bermasalah. Ya, 20 kali ya. Nah, terus terakhir ya bermasalah lagi. Masuk pesantren. Iya, masuk ya katakanlah seperti itu. Kan bermasalah. Harapan kita ini, mari kita bentuk organisasi kita KONI ke depan ini dari nol. Terlepas berangkatnya nanti orang-orang itu juga, tetapi kita minta lah seperti bila perlu misalnya panitianya memang betul-betul independen. Itu yang terdengar oleh beberapa cabur ini. Oh, jadi beberapa pengen ada panitia independen. Ini menginginkan seperti itu. Ada bagusnya kita bentuk seperti itu. Karena kan mohon maaf, ada sebagian ngomong memang betul ketum, tetapi muaranya kan mereka ini. Ada yang ngomong kan seperti lingkaran masih lingkaran itu juga kan gitu. Jadi nanti ada calon yang maju jalur independen kayak itu. Kalau jalan independen tidak mungkin, itu tidak menemui ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, tapi bicara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di KONI, Bang. Ada pasal yang menyebutkan itu yang dituangkan dalam itu bahwa harus mengantongi 20
dukungan atau rekomendasi. Nah ini padahal di ADAR tidak menyebutkan itu, Pak. Nah, ini Nah, dari kacamata. nah inilah makanya kan dari awal itu yang Sudah mengemas ada indikasi. itu Aroma tadi. Iya. tidak Kalau sehat. kalau saya mau jujur, kenapa kita harus persarakan seperti itu? Ya kalau mau misalnya ya Iya. tahu 5 suara lah. Kita kan ini kan Iya, sehingga iya. misalnya kalau 5 suara dari 65 suara itu Artinya ada banyak pilihan. ada banyak pilihan. Jadi kita beri Ada kesempatan kesempatan yang lain. Ya kalau saya seperti itu. Nah itu ada sana. Misalnya kalau coba lah kalau 20. Nah. Iwan yang ambil permulia kemarin kan Jadi suara itu kan total 65 tuh. Iya. Lima nih. Lah kan 65. Kalau 20%-nya artinya 20 cabur harus memberikan suara Iya, kepada iya. Bisa itu estimasinya. Iya betul. Artinya inilah menjadi pertanyaan besar Iya. sehingga Ya. mungkin abang berpikir ya ini wajar kita berpikir Iya. realistis Iya. ketika melihat persoalannya yang sangat kompleks dan ada muatan-muatan aroma-aroma Itu yang yang tidak bagus. Itu yang tidak bagus. Nah, apalagi ada informasi kan ada yang laksana muda nak maju. Iya. Itu kan bagus, bagus itu kan. ya. Iya. Dari Misalnya luar ada orang Dedi memanggil. mau maju, ada Bang Dadang mau maju, Iya. ada kawan kita dari pemuda. Benar. Ya seperti itu Iwan mau maju. Iya. Jadi kalau 20 dibatasi, terus ada manuver-manuver permainan, katakanlah ini ya, meleset kan. Iya, iya. Akhirnya kan tujuan KONI kita kan sudah lari. Benar. Nah, kan seperti itu. Saya ini mantan ketua KONI Kabupaten Pepaya. Nah, Kan artinya nggak kan salah kita. nggak ada duitnya di KONI ini kan. Nah ini kenapa? Nah inilah maksud aku kan. Ini koni rasanya keadanya. Nggak ada duitnya. Jadi maksud kita memang semangat ini bagaimana ingin membangun olahraga ini ke depan di Bengkulu. Itu Benar. Artinya sebenarnya. kalau ada kandidat yang money politik sementara tidak ada duitnya di KONI, Ada pertanyaan besar. Nah itu yang perlu kita pertanyakan. Makanya ketum kita seperti ini sama Dua kali. ini. Nah, makanya aku terus terang kalau memang masih ada tarik menarik ulur masalah ini dukungan seperti ini ya. Lebih baik dipending aja dulu, pusat. Lebih baik dipending aja lah. Ya, ya. Pusat kan tidak melihat itu dan pusat hanya mendengar laporan beberapa orang saja, segelintir orang saja. Nah kalau dia ingin melihat istilahnya secara real nyata ke daerah, investigasi katakanlah seperti itu, Ya, ini akan jadi persoalan, ya. Benar. Orang jadi ketua KONI main kayak duit lucu. Apalagi harus ngambil rekop. Iya, Isinya harus iya, berapa itu tadi. gitu. jadi money politiknya itu ngambil rekom, Ah. terus saat muspro. Kalau form lagi lain lagi. Lain. Ujung-ujungnya lagi. Nah, itulah. Bantuan pemerintah provinsi ke KONI Untuk bisa balik modal. digunakan. Nah, Dan makanya saya ngomong tadi tidak ada duitnya di KONI. Saya ini mantan ketua KONI, walaupun di kabupaten. Kan gitu. Serupiah tidak dapat. Aku gaji tidak sebenarnya? tidak ada KONI. Hah? Tidak ada. KONI tidak ada gajinya. Aku tidak Ketua. tahu ya. Ketua Aku serupiah ketua KONI Kabupaten Pepayang itu tidak dapat gaji. Dari mana? Nah itu saya tidak tahu ya kalau memang memang murni pengabdian. lama pengabdian memang. Iya. Karena demi olahraga kan. Demi olahraga. Iya. Nah, Bang, artinya kan dengan kondisi sekarang bahwa melihat tidak mungkin ada terkesan akal-akalan untuk aturan main di dalam Ya, makanya penerapan tadi, ada tertatib itu. maka kita ke Atau depan. upaya pencegahan. Nah, makanya kita terkait masalah musyawarah KONI ini, ala kebanyakan kita kedepankan kepentingan kita daerah. Ya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Bagaimana kita memajukan olahraga kita, bagaimana kita mengangkat atlet kita, kan itu sebenarnya. Nah, bukan mengangkat atlet orang demi nama baik Bengkulu itu salah. Nah, kemarin saya kebetulan ini ya kita cerita ya, Ya. kita cerita kebetulan Ya. kemarin saya sebagai saksi. Oh sempat yang kasus ini. ya, yang kasus Nah, ini ini kan bisa oleh hakim itu Nah. disampaikan. Atletnya dari mana? 75%, 80% kalau boleh saya mengatakan di tempat ini ya. Ya. Semuanya dari luar. yang berangkat itu. Yang berangkat itu dari luar. Mana ada kita ini model KONI kita selama ini. Jadi memang ada yang salah dalam Ada yang proses salah. pembinaan, Itu yang pencarian salah bakat. itu tadi. Itu yang salah kita. Untuk apa kita punya nama tapi yang orang lain yang menikmati? Alah, lucu lah. Lebih baik dapat medali Tidak perunggu masalah, tidak dari masalah. pelatihan Iya. dapat emas atau Iya, luar. iya. Kira-kira apa? Iya, kemarin Itu bahkan kira-kira. ada yang ngomong lagi. Ah. Itu alhamdulillah. Kemarin peringkat sekian Ya, 30. naik. Kini naik. Dia tidak sadar yang naik kan tuh bukan orang Bengkulu. Biar orang luar. Orang luar main dibayar. Iya. Masih banyak orang miskin yang perlu kita bayar. prestasi bayaran. Ya itu. Hah? Iya. Untuk naikkan peringkat bayar. Iya. Dan kira-kira itu. Dan itu terungkap, Nama dia. terungkap di Sidang. iya di sidang. Materi Iya. pemeriksaan. Materi pemeriksaan. Tapi Bang, menurut abang ya, abang selaku ketum FPT Hmm. Indonesia Bengkulu,
potensi atlet lokal kita cuma mana, Bang? Mampu udah bersaing? Mampu bersaing. Contohnya kan kita Kenapa, Bang? masih Apa? ingat ya. Contohnya misalnya di Bulak Beli kan kita kan Ya. di orang Bengkulu orang tuh kalau dengan Bengkulu tuh angkat topi lah kalau terkait masalah satu cabang olahraga itu. Pada saat itu Iya, saya iya. masih kecil-kecil lah ya kita Iya. nongkrong pon dulu kan. Nah, ngapa kita bisa? Artinya kan bisa kita. Mungkin pembinaan pada saat itu betul-betul fokus yaitu untuk mengangkat bibit yang ada di daerah. Kita ini baru saja mengikuti kejurnas panjat tebing di Aceh kelompok umur. Kita ada salah satu kelas itu kita mendapat medali perak. Orang kita situ nasional kan. Benar. Nah, arti kan punya peluang itu Ya. dan bukan Artinya orang ada luar. potensi. Ada potensi, tinggal lagi pembinaan. Nah, kita. Jadi Bang, daripada bayar atlet Nggak luar, salah. Enaklah kita pembinaan atlet kita secara kontinu berkelanjutan. berkelanjutan. Iya. Gitu. Dan masuk sama baik dia mereka makan nasi, kita makan nasi. Iya. Kan gitu. Artinya memang persoalan masalah olahraga di Provinsi Bengkulu ini muaranya bukan karena ketuanya, tapi sistem yang di dalam KONI ini tidak jalan. Dan mungkin kita bohong lah, cuman ketua yang jalan. Pasti kan ada di dalam itu juga. Iya. Mana ketua bisa ini? Kita lihat ketua yang sekarang yang tersambung sekarang Iya. lebih banyak di luar kota. Nah, lalu siapa yang menjalankan organisasi ini? Nah, kalau menurut Abang, perlu tidak revolusi total Setuju. struktur pengurus Aku KONI setuju yang kayak itu. sehingga menjadi reformasi total perubahan baru. Perubahan baru, Wajah Dan baru, KONI perubahan baru, wajah baru dengan pengurusan yang baru. Kan? Artinya kalau masih ada 1, 2, 3 orang lingkaran Itu wajar-wajar. Ya kalau satu duo kan. Dua. Tetapi kalau misalnya ini Artinya Abang sepakat nggak ketika ketua nanti terpilih yang baru itu berharap revolusi total? iya, setuju kita revolusi total. Tapi kalaupun ada satu dua yang masuk, ya kita jujur juga. Ya, Dia harus bijak dia. Iya. Ya, tidak usah lah, bisa beri kesempatan kepada yang lain lah. Kayak kawan-kawan yang Artinya sekarang. kuncinya itu Bang keberhasilan suatu olahraga itu di ketua KONI ya? Bang? Bukan kita apa nih, organisasi. Organisasi Ini ya, kan, ini dalam- kan kegiatan bersama. Iya benar. Iya, kan kegiatan bersama. Artinya gini Bang, dengan dinamika yang ada terjadi saat ini bahwa Abang sangat sependapat bahwa nanti diambil alih, kemungkinan bisa diambil alih pusat. Iya, Tidak masalah, jadi sepanjang memang ya sepanjang Bang lihat memang persoalan. sepanjang kalau lihat persoalan sekarang yang sudah 2 periode ini memang bagusnya kita serahkan dululah ke pusat. Nah, Sudah. biar mereka yang ngatur terkait dengan unsur prop ini, misalnya membentuk panitianya Iya, sekarang. biarkan mereka. Biarkan Jadi mereka. biar lebih fair gitu. Lebih fair lagi. Sekarang kamu nggak bedakan lah. Ah. Kamu yang di luar lihat. Ah. Tapi kalau saya yang ada di ini Pemda ini kan Ah. olahraga ini tahu kandidat A minta ketemu. Ini kandidat B minta ketemu. Kan seperti itu kan. Ada Iya. ini duitnya segala macam. Udah. Oh, jadi manis ya. Padahal KONI nggak ada duit. Iya, kan ada duitnya. Aneh juga dah. ya itulah aneh tapi banyak Iya. yang Bu. Dari mana? Kita tidak bisa makan duit ini. Di kon ini. Apa mungkin untuk jembatan ini Bang? Saya tidak tahu. Untuk karir ini Bisa jadi. Oh, nama CV. Nama CV. Tidak juga. Aku terus terang, aku jadi ketua KONI bingung aku. Gak ada duitnya. Ada duitnya kalau misalnya perjalanan dinas, SPPD lah namanya. Kalau misalnya kalau ketua KONI dulu kabupaten, misalnya saya ke Bengkulu ada perusahaan, ke KONI itu dibayar lah SPPD standar kan sifatnya. Kalau insentif honor nggak ada di KONI itu. Tidak ya. Nah ini pengalaman Abang di KONI Kepayang ya. Bagaimana Abang memimpin roda KONI Kepayang seperti mana? Bisa berbagi Lah, karena memang anggaran Kepayang kayak mana gitu? anggaran Kepayang tidak besar. Berapa saat? Anggaran Kepayang itu kurang lebih yang kita kan 2019-2020 2 tahun. Karena setelah itu kita dipercayakan kawan-kawan jadi ketua FPTI. Jadi tidak boleh kita sebagai ketua KONI lalu Merangkap. yang mengangkat lagi kita mundur. Nah kita hanya dapat 1 tahun anggaran pada saat itu dibantu kurang lebih sekitar 400 juta. Nah 400 juta, nah sementara anggota KONI itu kurang lebih sekitar 19 cabang. Wush. Pencak waktu itu Itu kan? apa? Dibayar. Ya kita bagi rata sesuai Nah, dengan artinya berapa? sesuai dengan Sesuai. seperti ini. Misalnya kalau cabang balap sepeda mungkin lebih kecil daripada Proporsional ya? iya proporsional kan seperti itu. Ya kita sesuaikan dengan anggaran yang sedikit itu ya sama-sama lah kita. Nah, Bang, dengan kondisi KONI yang seperti itu dan Abang sudah pernah menjadi ketua KONI di kabupaten, kriteria ketua KONI Bengkulu ini ke depan menurut Abang yang bagus itu yang seperti apa? Nah ini Dari FPTI lah. Nah, jadi yang pertama dia punya kemampuan lah. Kalau mengandalkan anggaran yang ada dari pemerintah provinsi itu terbatas. Dalam arti dia punya kemampuan untuk misalnya melobi anggaran ini dari pusat. Iya. Kan seperti itu.
Nah sekarang kita kan KONI ini kan udah berapa tahun, udah berpuluh tahun ini Bengkulu. Belum ada kantor KONI. Itu pun masih numpang di rumah pimpinan dewan, gitu kan? Yang sekarang. Yang sekarang. Sebelumnya di situ gabung dengan Satpol PP. Nah gitu kan. Sekarang kantor PMI gitu. Nah, sementara PMI provinsi. sementara peluang itu ada ke Kemenpora. Kita kan bisa memperjuangkan. Oh bisa ya? Bisa kita perjuangkan. Asal kita menyiapkan Iya, lahan. asal kita menyiapkan proposal Oh, dan iya, kita iya. menyampaikan potensi olahraga kita Bengkulu ini seperti apa. Nah kita kan harus punya kemampuan orang ini untuk punya akses ke pusat. Oh. Kan seperti itu. Artinya memang harus punya apa kemampuan yang lebih ya bang ya. Nah, iya, ada. Tidak hanya mungkin dari basic olahraga, pengetahuan, tapi mungkin jaringan ya. Ya, jaringan itu tadi. Aksesnya jaringan. Nah, ada sana olahraga Kota Bengkulu memang luar biasa seperti yang disampaikan oleh Bang Ibu Samsi ini, mantan ketua KONI Kebayan, dan beliau juga sampai saat masih menjabat sebagai ketua Panja Tebing ya, Ketua FPTI. FPTI. Nah, semoga apa yang kita diskusikan ini Bang memberikan kesimpulan dan memberikan pencerahan bagi para pemangku Ya. pemerhati olahraga. Ya. Karena bagaimanapun olahraga ini Bengkulu ini sangat prihatin sekali ya. Iya, betul. Nah, kan? Dua Jadi- kali tersandung, Ya. ya Nggak kan? ada provinsi yang seperti gitu nih. Terus prestasi ini tanda kutip Iya. prestasi bayaran. Bersih bayaran. Ya nggak bisa kita Yang mungkin mirisnya itu. tuh kayak ini, kalau menurut saya Eh, gubernur sudah 3 kali tersandung kan. ya. Menurut gitu, Iya. Ketua KONI-nya ada Baru 2 kali, Ah. jangan sampai ketiga kali. Nah, Ketua jangan KONI gitu, gitu ya. kan. Nah. Cukuplah gubernur gitu 2 Iya. kali. Kan ketua KONI itu satu. Yang Nah. kedua, ya buat kawan-kawan lah ya yang punya istilahnya keinginan bagaimanapun memajukan olahraga kita Bengkulu ini, tidak harus kita di dalam KONI. Oh, ya itu Tidak yang harus ya. kita duduk di kepengurusan KONI. Benar. Kan gitu. Nah, Nah, misalnya kalau memang semasa kita katakanlah periode di Sunan Kali nggak ada kemajuan katakanlah seperti itu, apa salahnya biarlah kita di luar, kita beri kesempatan kepada yang punya kemampuan seperti itu. Sebab KONI ini tim, bukan individu ya. bukan individu. Kalau dewan enak ya. Nah, kan gitu, kan tim. Nah, jadi gitu. Jadi harapan kita ya, kalaupun misalnya dilaksanakan tanggal 22 Desember ini misalkan, kalau saya masih pesimis. Masih pesimis. Sama ini. Iya, masih Sama. pesimis dilaksanakan. Mundur Tapi lagi ya. kalau misalnya tetap dilaksanakan 22, ya tidak ada manfaatnya kita mundurkan dari tanggal 20 kemarin. Artinya banyak mudarat ya. Iya. Nah, maksud kita gini, Nah, kita laksanakan tanggal 22 Desember. Nah, Tidak ada perbedaannya dengan tanggal 20 kemarin. Iya, gitu. sebenarnya apa sih kemarin harapan Ya, pergeseran kita kemarin ya ada perubahan tadi kan, Oh. misalnya terkait dengan jumlah dukungan kan, Iya, iya. seperti itu. revisi segala macam. Ini kan paling banyak kan Tigo calon nih. Iya, iya. Tidak bisa. Dari total supporter. Dan Tigo itu yang ada duit. Kita omongan gitu aja kan. Kita omongan gitu aja. Jadi memang benar Pak. Hmm. Ada yang mengatakan bahwa publik menilai menjadi ketua KONI memang harus orang yang mapan. Nah, ini kalau dia orang yang tidak punya banyak uang masuk di KONI, dia akan mencari uang di sini. Ya sementara kan kita pengabdian kan abang aja 2 tahun tidak kita gaji ya. Nah, artinya pure murni untuk pengabdian, untuk kepentingan memajukan olahraga di daerah yang dipimpin ya. Nah, ada sana mungkin itulah tadi diskusi kita yang cukup hangat dan cukup alot dan cukup menginspirasi. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Edward Samsi ini bisa memberi gambaran jelas keinginan masyarakat atau pecinta olahraga di Provinsi Bengkulu menginginkan adanya reformasi total sehingga melahirkan atlet-atlet yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Ya. Dan satu hal, ada yang kita miris. Nah, Seperti misalnya bola kaki. Iya. Iya, kita udah ngirim. Padahal orang Bengkulu sudah suruh ya orang Bengkulu. Iya. Kan lucu. nah, Kan gitu. Karena saya terus terang, walaupun kemarin mungkin dari pertimbangannya FPTI anggaran. ada kan diutus sama saya. Oh, iya. Nah, walaupun belum berprestasi. Jadi maksud kita jangan berpikir kalau memang sudah mengikuti babak kualifikasi PON berangkatkan. Apapun kondisinya, Ini atlet kita, bukan apalagi bola. atlet kita Benar. yang bola kaki kemarin. Iya. Wah, miris nih yang kita. Untuk apa mereka berprestasi? Iya. Yang Seperti itu. berjuang mati-matian di Berjuang Papua. mati-matian pun dengan harapan dia bisa tampil di nasional. Kan Iya. gitu maksudnya tuh. Nah, dan apalagi mereka juga pasti penuh pengorbanan memang. Oke, kayaknya memang nggak selesai ini ngobrol sama Bang Edward. Memang beliau ini memang pemerhati olahraga dan pecinta olahraga, sehingga tidak salah dia pernah dinobatkan sebagai ketua KONI
kemudian wayang. Nah, ada sana, terima kasih yang menonton tayangan video ini. Di akhir video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi dan kami juga tetap semangat untuk menyajikan konten-konten yang luar biasa dan tentunya menginspirasi ya. Sana warga Kota Bengkulu khususnya dan Provinsi Bengkulu pada umumnya. Bang, terima kasih Bang atas waktu dan atensi Bang. Oke, makasih. Sama. Salam olahraga. Salam olahraga. Nah, semoga olahraga kita maju, olahraga kita jaya. Bung, oke, 1, 2, 3. Realita Posti Channel Badepis. Oke, saya Eri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.